adik-adik semua. Shalom. Shalom Kak Diana. Shalom Bang Ari. Shalom. Terima kasih adik-adik semua udah memberikan waktunya buat ibadah kita hari ini. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan karena kita bersyukur atas anugerah dan kemurahan Tuhan buat hidup kita. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyenangkan Tuhan hari ini. Kita mau katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita mau bersama-sama bersukaria di dalam Tuhan. Amin. Percaya bahwa adik-adik semua akan bersama-sama lagi nanti di sekolah minggu. Oleh sebab itu, kita semua masih mau memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian kita. Jangan lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Dan menopang
Tuhan. Siapa yang di sini mau melayani Tuhan, angkat tangannya. Kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di rumah Tuhan. Oke, kita mengangkat pujian kita dari awal. Katakan, jangan lelah bekerja bersama Tuhan Yesus. Bekerja di dalamnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan merubah. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari beri tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik semua boleh duduk kembali. Kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita beri hati yang terbaik buat Tuhan. Kita beri sikap yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita semua adik-adik, kita mau nyanyikan lagu Bersamamu Bapa. Kami dapat dilewati semua masalah dalam hidup kami, sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Yes Tuhan, tak pernah Kau biarkan
bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Dalam setiap musim hidup kami, Engkau ada Tuhan. Dalam sedih kami, dalam senang kami, dalam ucapan syukur kami, Engkau ada ya Bapa. Engkau Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Sekarang Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga yang dengar-dengaran Bapa. Dan ada roh yang taat yang Kau berikan kepada setiap anak-anak-Mu. Berkati Kak Diana yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak di rumah Tuhan, maupun di online dan Tuhan, maupun yang ada di gereja Tuhan, mereka dapat mengerti karena adalah roh pengertian yang daripada Engkau yang diberikan kepada mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, puji Tuhan adik-adik. Kak Diana senang kalau adik-adik tadi memuji dan memuliakan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dan adik-adik tahu Tuhan itu sangat senang dengan pujian penyembahan kita. Amin. Nah, sebelum Kak Diana menyampaikan firman Tuhan hari ini, siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari minggu yang lalu? Ingat? Ada anak raja yang dia berusaha untuk menjadi pengganti ayahnya seorang raja, karena dia berpikir dia kan anak yang paling tua, pasti dia dong yang harusnya jadi raja pengganti ayahnya. Masih ingat siapa namanya? Anaknya raja siapa? Saul. Bukan, Raja Daud. Oke. Nah, siapa namanya? Adonai, Adonia, Adonai. Ayo, coba diingat-ingat siapa namanya? Adonia. Unik ya namanya. Nah, jadi Adonia ini salah seorang anak dari Raja Daud. Dia berpikir dialah yang layak untuk menggantikan Raja Daud menjadi raja. Tapi ternyata adik-adik ingat ya, Tuhan punya rencana yang lain. Siapa yang menjadi gantinya Raja Daud? Salomo. Nah, Kak Diana mau tanya dulu,
sebelum kita lebih jauh lagi belajar firman Tuhan. Apakah Tuhan artinya pilih kasih? Tuhan hanya sayang dan mengasihi Salomo, tapi tidak sayang, tidak mengasihi Adonai atau Adonia. Apa? Tuhan hanya sayang sama Salomo? Kayaknya salah deh. Coba siapa di sini yang berani angkat tangan bilang bahwa diri kamu tuh tidak disayang oleh Tuhan? Nah, tidak ada yang berani kan? Karena seluruh keadaan kita, sekolah kita, kesehatan kita, keluarga kita itu bukti kasih sayang Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah pilih kasih. Tuhan sayang kepada Adonia, kepada Salomo, kepada siapapun. Nah, tapi Tuhan punya rancangan yang paling pas, yang paling baik. Karena Tuhan melihat ke depan, ke masa depan kita. Nah, Tuhan melihat Salomo lah yang pas untuk menjadi ganti Raja Daud. Nah, coba adik-adik, Kak Diana mau tanya. Hari ini kita belajar untuk melanjutkan dari firman Tuhan minggu lalu, masih tentang kisah keluarga dari Raja Daud, tapi khususnya sekarang kepada Raja Salomo. Nah, tadi kan kita udah belajar bahwa Tuhan tidak pernah pilih kasih, tapi rancangan Tuhan mungkin berbeda. Tapi satu hal yang Kak Diana mau sampaikan sama adik-adik, tetap percaya bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu yang terbaik buat kita. Amin. Tuhan tahu yang lebih baik dan lebih pas dari kita. Nah, coba siapa yang masih ingat ada firman Tuhan yang kita sudah pernah belajar di sekolah minggu tentang pembangunan rumah Tuhan. Ada seorang raja yang Tuhan percayai untuk membangun rumahnya Tuhan. Siapa? Yang tadi itu yang kita sebutin, yaitu Raja Salomo. Nah, kenapa sih Tuhan memilih secara khusus Raja Salomo ini? Kak Diana percaya karena Tuhan melihat hatinya si Salomo. Coba adik-adik, firman Tuhan hari ini kita dapat lihat dalam Alkitab 1 Raja-Raja dari pasalnya ke-5 sampai ke-8 ya. Adik-adik boleh baca. Nah, tapi Kak Diana tanya dulu, apakah hanya Salomo yang membangun rumah Tuhan? Atau masih ada orang-orang lain yang juga Tuhan utus, Tuhan percayakan untuk juga bersama-sama dengan Salomo membangun bait Tuhan? Ada yang masih ingat ceritanya? Coba kita buka dari 1 Raja-Raja 7 ayatnya ke 13 dulu kita baca. Nah, oke. 1 Raja-Raja 7 ayatnya ke 13. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali, sedang ayahnya orang Tirus, tukang tembaga yang penuh dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ia datang kepada Raja Salomo, lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. Nah, adik-adik, ini ternyata satu orang lagi yang Tuhan utus untuk bekerja bersama-sama dengan Salomo. Nah, sesudah itu ternyata bukan hanya orang yang ahli apa tadi? Raja Hiram ini ahli tembaga. Nah, coba kita lihat dari mundur dari ayatnya ke 8 ya. Masih di pasal yang sama. Dan gedung kediamannya sendiri di pelataran yang lain. Oke, bukan. Oke, dari ayatnya 9. Kalian akan bacakan ya, dari pasal 7. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar. Nah, adik-adik bisa lihat gambarnya sebelah ini ya. Ternyata bukan hanya Salomo yang Tuhan percaya untuk membangun rumah Tuhan, tapi dia dipilih Tuhan sebagai pemimpin untuk pelaksanaan pembangunannya. Ada ahli tembaga yang dikirim, yang bersama-sama. Ada ahli-ahli pahat. Jadi Tuhan bukan hanya mempercayakan pekerjaan pembangunan itu sebenarnya hanya kepada Salomo, tapi ada banyak orang juga yang Tuhan percayakan bagian yang lain.
Betul? Nah, adik-adik coba lihat gambar yang satunya lagi. Ada yang memahat, ada yang membawa barang-barang berharga untuk menjadi persembahan pembangunan raja. Coba, Kak Diana mau tanya sama kalian. Kalau di rumah, pasti kita semua ingin rumah kita dalam keadaan bersih, betul? Dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tenang, di mana kita bisa istirahat, kita bisa makan enak, kita bisa mandi dengan air yang cukup, ya. Nah, tapi Kak Diana mau tanya, siapa yang bertugas menjaga kebersihan di rumah? Apa? Inong. Ayo, betul apa salah? Mama? Enggak dong ya adik-adik ya. Semua yang tinggal di rumah harusnya bertugas menjaga kebersihan. Karena semua penghuni di rumah pasti pengennya rumah dalam keadaan nyaman, dalam keadaan bersih. Nah, siapa yang mau makanannya nggak mateng, makanannya nggak seger, pasti semuanya pengen makanan yang enak. Tapi apakah hanya tugas ibu kita, hanya tugas mama kita? Enggak ya. Semua orang yang ada di dalam rumah memiliki bagian yang sama, memiliki tugas yang sama untuk apa? Menjaga kebersihan, merawat rumah, dan mengusahakan agar rumah itu tetap dalam keadaan baik. Artinya tidak ada yang tidak punya tugas, ya. Tuhan gak pernah hanya memilih-milih, oh ini tugasnya Bapak. Ya, tugas Bapak mencari nafkah, tapi untuk menjaga bagian lain di rumah, nah kita sebagai anak di rumah wajib untuk membantu. Oke, adik-adik, dari pembangunan rumah Tuhan, Kak Diana mau menyampaikan kepada adik-adik ini. Nanti adik-adik bisa lihat ya, ini rumah Allah, bait Allah yang sudah jadi. Ini bukan hanya hasil karya Salomo, tapi hasil karya Salomo dan orang-orang lain yang juga dipercaya oleh Tuhan. Artinya, bagian kita, setiap kita yang Tuhan kasihi adalah bersyukur dan melakukan semua bagian tugas kita dengan bersuka cita. Gak boleh lagi ada yang bersungut-sungut bilang, aku kerjaan lebih banyak daripada kakak, aku disuruh mama lebih banyak daripada adik. Enggak ya. Pasti ada berkat lebih yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang menurut, ya, yang taat kepada Tuhan. Coba kita buka ayat firman Tuhan, satu ayat firman Tuhan dari 1 Korintus. Temukan bersama dulu 1 Korintus 1 Korintus 3, ya, ayat ke-8. Kita akan baca bersama-sama. Bunyinya apa? Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Oke, satu ayat firman Tuhan lagi. Kita buka dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 15 ayat 58. Apa sih bunyinya? Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Kenapa sih Kak Diana mau ajak adik-adik membaca 2 ayat yang terakhir tadi? Kak Diana mau meneguhkan setiap hati adik-adik. Kita sama di hadapan Tuhan. Semua punya porsi kasih dan berkat Tuhan yang sama. Tapi ingat, ada kepercayaan, ada bagian yang Tuhan percayakan bagi setiap anak-anaknya. Nah, bagian kita adalah bersyukur dan melakukan dengan sepenuh hati kita. Mungkin bagian kita di rumah sebagai apa? Bagian kita di sekolah, bagian kita di gereja Tuhan. Adik-adik, kita juga punya bagian loh di gereja anak, yaitu apa? Menjaga kebersihan, membantu kakak-kakak sekolah minggu untuk merawat rumah Tuhan. Oke, semuanya mengerti ya? Firman Tuhan hari ini mengajari bahwa semua kita dipercaya dan dikasihi Tuhan. Karenanya ada bagian istimewa, bagian yang dipercayakan Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Jadi bagian kita adalah melakukan semua kepercayaan Tuhan itu dengan
bersukacita dan penuh ucapan syukur. Oke, yuk. Tadi Ana mau ajak kita semua mengakhiri waktu pemberitaan firman Tuhan ini dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah pilih-pilih dalam mengasihi kami. Mungkin bagian kami berbeda-beda, tapi kami tahu Engkau menghendaki kami di keluarga, di rumah Tuhan, bahkan di sekolahan. Sebagai sebuah kelompok kami harus saling melengkapi, saling membantu, mengerjakan bagian kami dengan sungguh-sungguh, hingga semua yang Tuhan percayakan menjadi selesai dan menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kami mau belajar seperti Salomo yang menghargai Tuhan, kepercayaan Engkau Tuhan. Dia berani memimpin pekerjaan besar membangun rumahmu. Tapi dia juga lihat bahwa ada pertolongan yang Tuhan sediakan lewat orang-orang lain yang Tuhan sediakan untuk melakukan bagian juga di dalam pembangunan rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang akan melatih kami untuk ke depan, untuk lebih lagi terus menyukakan hati Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau memberkati setiap kami yang taat dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kakak yakin dan percaya firman Tuhan yang adik-adik hari ini dengar. Adik-adik mulai belajar untuk mengambil bagian dalam rumah Tuhan dan mengerjakan setiap bagian adik-adik dengan sepenuh hati dan memuliakan nama Tuhan. Oh iya Kak Diana, kemarin adik-adik banyak yang lagi ujian loh. Oh iya, betul. Semoga nilainya pada baik ya Kak ya. Pasti dong. Anak-anak Tuhan diberkati. Betul. Pasti kan adik-adik akan dapat nilai yang baik, akan dapat nilai yang bagus karena adik-adik semua menerima kepintaran daripada Tuhan. Dan jangan lupa tetap belajar dan terus mengandalkan Tuhan. Jangan lupa juga untuk dihafal ayat hafalannya ya. Dan kita akan bertemu lagi di video call. Oke adik-adik semua boleh bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita. Kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Hosana. Beri hati yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan buat hidup kami. Engkau Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Mari adik-adik semua kita katakan Hosana. bersyukur untuk setiap adik-adik kami yang sudah melewati ujian, bahkan yang akan menghadapi ujian Tuhan. Kami percaya ada hikmat yang daripada Tuhan turun kepada setiap adik-adik kami Tuhan. Tuhan berikan mereka kepintaran, berikan mereka daya ingat yang luar biasa akan setiap pelajaran yang akan mereka pelajari ya Bapa.
Karena kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dalam hidup mereka. Kami bersyukur atas kesehatan yang boleh Tuhan beri kepada setiap kami ya Tuhan. Itu semua karena kemurahan dan anugerah-Mu besar buat hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mulai beribadah di gereja-Mu Tuhan. Ada proteksi Tuhan yang besar kepada mereka Tuhan. Kiranya Tuhan yang menghapus setiap ketakutan, Tuhan gantikan dengan kepercayaan akan kebenaran Tuhan, akan perlindungan Tuhan dalam hidup mereka ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk setiap kakak guru sekolah minggu yang mengajar Tuhan pada hari ini. Engkau Tuhan yang melihat setiap pelayanan kami Tuhan. Terus baharui kami untuk menjadi sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau bersama-sama mengangkat tangan kami Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kami. Engkau Tuhan yang terus berkati pelayanan mereka. Engkau Tuhan yang terus membawa mereka naik dan semakin naik Tuhan. Bahkan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir mereka Tuhan. Sebab itu adalah tuntunan yang daripada Tuhan yang mengalir ya Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa untuk Mbak Asi Tuhan selaku koordinator gereja anak. Tuhan beri terus hikmat untuk setiap Tuhan kenaikan sekolah minggu Tuhan. Setiap apapun yang direncanakan Tuhan berhasil oleh karena hikmat yang daripada Tuhan pada setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Bapa atas kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Kami akan bersama-sama berdoa Bapa kami ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan dan kerajaan sampai selama-lamanya. Angkat tangan-Mu adik-adik dan kita akan terima berkat daripada Tuhan melalui Kak Diana. Kami mau belajar Tuhan, mempercayai setiap rencana yang Kau beri buat hidup kami. Amin. Kami percaya Tuhan tidak pernah salah memilih dan menetapkan hidup kami. Seperti Salomo, kami mau menghargai, menghormati setiap bagian kepercayaan yang Kau beri kepada kami. Dan kami mau melakukannya dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Biar berkat dari Tuhan, berkat kesetiaan, berkat ketaatan itu diberi kepada setiap anak-anak-Mu yang dengar-dengaran akan firman-Mu ya Allah. Bahkan juga kepada para pelayan-Mu Tuhan. Biar setiap ketaatan kami Tuhan menyatakan kemuliaan nama-Mu melalui hidup kami. Berkat yang dari Bapa melalui putranya Yesus Kristus lewat kehadiran rohnya yang kudus, yang setia, yang mengajari, itu diterima oleh kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang menerima berkat yang dari Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.